Perkenalkan, nama saya Yoga Simanganueke. Saya berasal dari kelas 1 MB6. Saya ingin mempresentasikan mata kuliah mengenai Pancasila, yaitu sila kelima. Dalam sila kelima mengandung makna bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil, baik dalam bidang kebudayaan, agama, suku, hukum, politik, ekonomi, dan sebagainya. Sila ini dilambangkan dengan padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan simbol dari sila ini yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas melambangkan dua hal yang dibutuhkan manusia demi bisa bertahan hidup. Pada padi melambangkan ketersediaan makanan, sementara pada kapas melambangkan ketersediaan pakaian. Dengan adanya ketersediaan pangan dan pakaian, manusia akan bisa bertahan dan hidup dengan nyaman. Jadi setiap warga Indonesia berhak atas pangan dan sandang secara adil dan setara tanpa membeda-bedakan. Terpenuhinya pangan dan sandang merupakan syarat suatu negara dianggap sejahtera. Untuk itu, pada sila kelima ada kata keadilan yang memiliki makna yang paling baik dalam dasar Pancasila dalam sila kelima, yaitu keadilan harus menjadi suatu hak yang ditegakkan di negara ini. Misalnya berdasarkan undang-undang, setiap masyarakat berhak memiliki hak yang sama dalam proses hukum. Kerjasama juga menjadi poin dalam sila ini. Makna sila kelima pada Pancasila dalam hal kerjasama membuktikan bahwa sila ini terjalankan karena kita bergotong royong untuk membantu satu sama lain dalam keadaan sulit. Itu membuktikan bahwa sila ini sudah terwujud di masyarakat. Bekerja keras juga menjadi poin dalam sila ini, karena itu membuktikan bahwa kita akan melakukan apapun demi bertahan hidup dan tidak malas-malasan sebagai warga negara. Begitu juga warga negara lainnya, agar senantiasa kita mendapatkan hak kita, yaitu keadilan. Saling tolong-menolong juga adalah kunci dari sila ini. Untuk menerapkan hal itu, senantiasa kita harus saling tolong-menolong satu sama yang lain. Karena dengan begitu, kita yang tadinya lemah senantiasa akan menjadi kuat oleh karena orang lain dan orang-orang di sekitar kita. Begitu juga diri kita harus berguna bagi orang lain dan orang-orang yang di sekitar kita. Bagaimana cara menerapkan sila kelima? Tentunya banyak, seperti tidak mengganggu orang lain apapun yang sedang kita lakukan, menegur siapa saja yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan di tengah masyarakat, menghargai karya atau hasil ciptaan orang lain, hargai pula karya yang kita hasilkan sendiri, berani memperjuangkan keadilan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dan membantu orang lain untuk memperjuangkan keadilan. Mungkin banyak yang bertanya, apakah sila ini sudah terwujud di negara kita atau sila ini belum terwujud di negara kita. Tapi menurut saya pribadi, sila ini bukan hanya untuk diwujudkan, tapi untuk diciptakan, dan senantiasa kita mengabdikan diri kita untuk senantiasa menjunjung tinggi keadilan. Dengan begitu, orang-orang tertindas di sekitar kita senantiasa mendapatkan hak mereka, karena mereka sendiri tidak punya pengaruh. Oleh karena itu, kita senantiasa yang berkecukupan harus saling membantu dan menopang mereka agar mereka dapat hidup layak di negara kita ini. Sekian dari saya. Terima kasih.